Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak. Baik anak-anak, simak dengan baik-baik ya. Sebelum belajar NPWP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, anak-anak harus tahu apa sih NPWP itu atau pengusaha kena pajak. Nah, jadi pengusaha kena pajak di sini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, apa aja barang yang kena pajak itu? Sebenarnya semua barang-barang yang diperjualkan itu kena pajak ya. Jadi, ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud. Untuk barang yang berwujud sendiri itu ada kendaraan dan elektronik. Kemudian yang tidak berwujud itu hak paten dan hak cipta. Kemudian bisa kita simpulkan barang kena pajak itu banyak sekali ya. Jadi barang yang tidak kena pajak itu kita golongkan menjadi 4. Yang pertama ada hasil pertambangan, kedua bahan kebutuhan pokok seperti beras, garam, kemudian ini yang poin ketiga itu salah, harusnya ditulis makanan yang disajikan di restoran. Jadi kalian nanti pas waktu mencatat di buku tulis atau di catatannya bisa diganti dengan makanan yang disajikan di restoran. Ini yang ketiga salah ketik ya. Jadi makanan yang disajikan di restoran itu atau di rumah makan itu tidak kena pajak ya. Nah, kenanya itu pajak daerah atau pajak restoran. Kemudian yang keempat yaitu uang, emas, dan surat berharga. Itu juga tidak termasuk kena pajak. Kemudian jasa tidak kena pajak itu ada jasa pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengiriman perangko dan surat, asuransi, keuangan, dan masih banyak lainnya lagi. Bisa dibaca sendiri ya anak-anak. Langsung kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, lalu berbicara pengusaha kena pajak untuk menjadi seorang PKP atau pengusaha kena pajak ini, apa sih syaratnya atau bagaimana sih caranya? Nah, yang pertama yaitu untuk menjadi seorang PKP atau pengusaha kena pajak, syaratnya adalah yang pertama memiliki omset lebih dari 4,8 miliar atau memiliki usaha dengan omset atau pendapatan bruto lebih dari 4,8 M dalam setahun. Kemudian melewati proses survei yang dilakukan KPP, jadi harus divalidasi dulu ya oleh kantor pelayanan pajak. Syarat ketiga yaitu melengkapi syarat-syarat dan dokumen yang diperlukan untuk menjadi PKP. Jadi, apabila seseorang atau badan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP, maka nanti dia akan mendapatkan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPWP. Jadi seseorang atau badan jika sudah memenuhi syarat, ini akan mendapatkan NPWP. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa NPWP itu adalah nomor yang digunakan sebagai identitas pengusaha kena pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Baik anak-anak, di materi sebelumnya kita kan sudah membahas atau sudah belajar mengenai nomor pokok wajib pajak. Jadi sekarang kita bisa membedakan atau apa sih bedanya NPWP dengan NPWP ini. Untuk NPWP sendiri di sini wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan. Jadi NPWP itu harus ya atau wajib dimiliki oleh setiap orang pribadi atau badan.
yang memiliki penghasilan. Jadi yang dikenakan pajak di sini yaitu penghasilannya, seperti pajak penghasilan atau PPh. Sedangkan untuk NPPKP ini yang dikenakan pajak yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi seorang pengusaha atau badan yang menjalankan usaha, dia pasti memiliki NPWP dan NPPKP. Jadi harus punya dua-duanya ya. Kemudian NPPKP ini nanti berkewajiban. Nah, kewajiban kena pajak untuk yang pertama memungut PPN, kemudian menyetorkan utang PPN, dan yang ketiga melaporkan perhitungan PPN. Nah, melaporkan apa sih? Bisa melaporkan pemungutannya, penyetoran, perhitungannya, perhitungan PPN-nya pada akhir bulan berikutnya. Kemudian fungsi dari NPPKP sendiri ini yang pertama yaitu sebagai identitas diri PKP atau pengusaha kena pajak. Kemudian fungsi yang kedua sebagai sarana dalam bidang PPN dan PPNBM. Kemudian yang ketiga sebagai alat pengawasan perpajakan. Kemudian pencabutan NPPKP ini atau bisa dicabut itu berdasarkan yang pertama yaitu PKP atau pengusaha kena pajak itu pindah ke wilayah tempat lain atau ke kantor pelayanan pajak lainnya. Kemudian yang kedua, PKP atau pengusaha kena pajak itu telah dibubarkan atau bangkrut ya. Yang ketiga, tidak memenuhi syarat pengukuhan. Jadi untuk pencabutan NPPKP ini itu bisa dilakukan secara online atau melalui website pajak.go.id atau dengan datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Kemudian untuk prosedur permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Yang pertama, harus mengisi formulir pengukuhan pengusaha kena pajak dan melengkapi dokumen persyaratannya. Nah, persyaratan untuk pengukuhan PKP ini tuh bagi badan dapat dibedakan menurut jenisnya. Nah, seumpama ini ada jenis badan dengan status pusat atau induk. Jadi syaratnya itu fotokopi akta pendirian, dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak badan dalam luar negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap. Nah, syarat yang kedua, fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab, yaitu warga negara asing dan tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus wajib pajak badan yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan atau di tempat ataupun lokasi kegiatan usaha tersebut dilakukan. Yang kedua itu kerjasama operasi atau joint operation. Itu syaratnya fotokopi perjanjian kerjasama atau akta pendirian sebagai bentuk kerjasama. Kemudian tuh fotokopi kartu NPWP masing-masing anggota bentuk kerjasama yang diwajibkan untuk memiliki NPWP. Syarat selanjutnya itu fotokopi kartu NPWP orang pribadi salah satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerjasama, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab yaitu warga negara asing dan tidak memiliki NPWP. Syarat selanjutnya itu surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus wajib pajak kerjasama yang menyatakan kegiatan usaha dilakukan atau tempat ataupun lokasi kegiatan usaha yang dilakukan. Untuk syarat pada badan dengan status cabang, itu fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi wajib pajak dalam badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap.
fotokopi kartu NPWP salah satu pengurus cabang, atau fotokopi paspor dalam hal penanggung jawab adalah warga negara asing yang tidak memiliki NPWP. Yang ketiga, surat pernyataan bermaterai dari salah satu pengurus cabang yang menyatakan kegiatan usaha yang dilakukan, tempat ataupun lokasi kegiatan usaha tersebut yang dilakukan. Jadi persyaratan untuk pengukuhan PKP itu berbeda-beda ya, sesuai dengan jenis pajaknya. Kemudian untuk saluran permohonan pengukuhan PKP ini dapat diajukan secara tertulis dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan. Yang disampaikan bisa secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat, ataupun melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan pengiriman surat. Nah, keputusan permohonan pengukuhan PKP ini diberikan paling lama 1 hari kerja terhitung setelah permohonan diterima lengkap. Kemudian setelah status PKP diperoleh, langkah-langkah selanjutnya itu pengusaha diwajibkan untuk melakukan permintaan sertifikat elektronik paling lama 3 bulan setelah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke, baik anak-anak, pada materi kali ini atau pada video materi kali ini mengenai nomor pengukuhan pengusaha kena pajak, sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kalian. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Semoga kalian bisa semangat dalam belajar, semangat dalam menambah wawasan ilmu. Cukup sekian pada video materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.